Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudaraku. Ini hari Minggu ya. Jangan lupa untuk melangkahkan kaki ke gereja lokalmu ya. Temukan apa yang menjadi berkat Tuhan dalam hidupmu melalui pemberitaan firman yang disampaikan ya. Saudaraku, ada tawaran yang Tuhan ajukan kepada setiap kita untuk memiliki kehidupan yang fantastis, luar biasa. Kehidupan yang indah, yang mulia, dan yang agung yang tiada taranya, yaitu kehidupan yang memikirkan apa yang Allah pikirkan. Memikul beban keprihatinan yang juga menjadi beban dan keprihatinan Tuhan. Merasakan apa yang Tuhan rasakan, yaitu tentang keselamatan jiwa banyak manusia. Coba renungkan kalimat ini, saudaraku ya, mengenai keselamatan jiwa banyak manusia. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9-13 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Itu firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 9-13, saudaraku. Ayat-ayat itu menggambarkan bagaimana bumi ini akan dihancurkan oleh Tuhan di dalam kengerian yang sangat dahsyat. Tidak terbayangkan betapa dahsyatnya keadaan itu ketika langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan Tuhan mengatakan bahwa Ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Ini yang Tuhan Allah inginkan. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa dengan cara demikian. Allah terbeban dengan jiwa-jiwa. Dia prihatin, dia berduka terhadap realitas karena banyaknya manusia yang akan menuju kepada kegelapan abadi. Saudaraku, dengar baik-baik ya. Allah terbeban dengan jiwa-jiwa. Karena Allah melihat realitas bahwa banyak manusia sedang menuju ke dalam kegelapan abadi. Tapi masalahnya sekarang adalah apakah kau dan saya juga punya beban yang sama seperti beban yang dimiliki oleh Tuhan? Kita bisa loh hari ini memiliki kegiatan dalam pelayanan dan beban. Tetapi bebannya adalah beban untuk gereja yang sedikit diisi orang mungkin. Kita ingin berbondong-bondong orang datang ke gereja, tapi bukan demi keselamatan jiwa orang-orang itu. Tapi demi harga diri gereja kita, demi nilai diri kebanggaan gereja kita, atau motif yang lain. Maka coba kembali yuk kita cek diri kita. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki beban terhadap keselamatan jiwa orang lain, kita harus lebih dulu memiliki beban terhadap keselamatan jiwa kita sendiri dulu. Bagaimana kita benar-benar jadi orang yang berkenan dulu di hadapan Allah. Bagaimana kita membuang semua keinginan yang Tuhan tidak nikmati dalam hidup kita. Tidak salah punya keinginan, tetapi harus keinginan yang Tuhan pun ikut menikmatinya. Kalau orang di luar Kristus, artinya orang yang tidak dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan yang diutus Tuhan Yesus, itu bukan masalah.
Seperti kehidupan bangsa Israel dan kehidupan orang-orang di luar umat pilihan. Sementara mereka hidup di dunia dengan segala kenikmatan yang bisa dinikmati dan segala kesenangannya, mereka juga masih bisa beribadah kepada Allah dalam batas tertentu. Tetapi bagi orang percaya, kita harus mempersembahkan segenap hidup tanpa batas untuk Tuhan, saudaraku. Itu levelnya kita. Yang utama yang harus kita persembahkan adalah hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Pikiranmu dan pikiranku harus bersih. Hatimu dan hatiku harus bersih. Supaya beban keprihatinan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang bisa diimpartasikan oleh Allah atau bisa ditularkan, saudaraku. Amin. Ya, ini saya gaungkan dalam visi gereja Rehoboth Semarang tahun ini. Memang ayo harvesting, menangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Milikilah beban. Maka itu harus impartasi beban itu bisa kita rasakan seiring dengan perubahan hidup kita. Orang yang perubahan hidupnya semakin untuk Tuhan, dia sudah tidak lagi tentang dirinya, tapi tentang orang lain dan tentang Tuhan. Kita harus bertekad, saudaraku, bahkan berani berjanji untuk aku hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela, yang mana itu merupakan tujuan hidupku satu-satunya. Waduh, kalau berani begitu, saudaraku, seiring dengan bertumbuhnya kesucian hidup kita, bertumbuh pula beban di hati kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang lain. Betul. Kalau Kristenmu puluhan tahun tidak terbeban dengan jiwa-jiwa, ada yang salah. Kita mengerti apa arti pelayanan tanpa tujuan yang jelas. Artinya, tanpa beban seperti ini, beban jiwa-jiwa gak ada, itu pelayanan gak ada tujuan. Untuk apa? Oh, bukan untuk memenuhi gedung gereja, bukan untuk prestis gereja, bukan. Tetapi lebih kepada bagaimana orang-orang, setiap orang yang duduk di gereja ini adalah orang-orang yang memang sedang menantikan langit baru, bumi baru dengan benar. Dimulai dari gembalanya dulu, dari saya dulu. Dimulai dari orang-orang di bawah saya, para aktivis-aktivis, ketua-ketua divisi. Rindu dulu untuk kembali ke langit baru, bumi baru. Merindukan itu. Kalau enggak mungkin dah. Gak akan tercapai kita bisa menuai jiwa-jiwa untuk Tuhan. Tidak akan tumbuh beban di hati kita, gak akan. Tetapi faktanya banyak orang melayani, hanya membuat banyak orang datang, membuat segala kegiatan pelayanan jalan, berkhotbah dan ini dan itu, tapi tidak punya beban sungguh-sungguh untuk perubahan seorang manusianya. Sampai kepada kesempurnaan di hati Bapa, keserupaan dengan Yesus. Maaf ya, saya ngomong apa adanya, saudaraku, supaya kita semua sadar. Makanya levelnya kalau kita belajar suara kebenaran, apalagi jemaat maupun aktivis GSKI Rehoboth Semarang, bukan lagi dikejar-kejar datang ke gereja. Itu bukan levelmu lagi, udah seharusnya. Datang ke gereja, melayani itu sudah bagianmu lah. Itu harusnya sudah di titik itu. Bagianmu sekarang adalah mempercepat dirimu untuk semakin punya beban itu hidup dalam kekudusan. Aturan levelnya itu. Levelnya udah menjadi mentor, menjadi penjala manusia. Bukan lagi bayi yang dikejar-kejar, ayo kok gak datang, ayo pelayanan, udah bukan di situ, saudaraku. Seharusnya begitu. Tapi kalau masih ada pun, ayo berjuanglah cepat, saudaraku. Karena kalau kita sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah, atau menjadi anak kesukaan Bapa, maka kita akan bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kita bisa mentori orang lain. Orang tidak bisa membantah kenyataan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan menyerahkan seluruh hidup tanpa batas untuk Tuhan. Makanya dimulai dari saya dulu. Turun kepada ketua-ketua divisi. Ketua divisinya harus benar itu. Harus punya beban ini. Kalau kita bisa memiliki itu semua, saudaraku, keprihatinan yang dimiliki oleh hati Bapa itu kita miliki juga. Betapa mulia dan agung kehidupan kita ini.
Kita bisa benar-benar menjadi anak Allah yang menyatu dengan Bapa kita. Sesuai dengan doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17. Engkau dalamku, aku dalam engkau ya Bapa, dan mereka di dalam kita. Wah, puji Tuhan saudaraku. Persatuan unity ini mestinya menjadi kerinduan kita. Di sisa umur hidup kita ini, mari kita memilih jalan ini. Jalan untuk hidup seiring dengan Allah Bapa. Inilah mestinya yang menjadi warna hidup orang percaya. Bukan cuma pulang pergi gereja, saudaraku. Sibuk di gereja, bukan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan menerima segala keadaan hidup tanpa bersungut-sungut. Sebab Allah menjadikan semua kejadian dan mengizinkan kita alami itu untuk kebaikan kita. Amin, saudaraku. Kebaikan itu mendukung kesempurnaan seperti Bapa dan keserupaan dengan Tuhan Yesus semakin cepat dalam hidup kita. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti rela melakukan apapun yang Allah ingini. Amin. Pastikan itu engkau dan saya. Ya, bagaimana kita bisa melakukan apa yang Allah ingini kalau kita tidak memiliki perasaan, tidak punya beban seperti yang ada pada Allah itu sendiri? Maka ubah bingkai berpikirmu, saudaraku, untuk memiliki beban yang sama seperti yang ada pada Tuhan dimulai hari ini. Tuhan bebannya apa sih? Kerajaannya dan jiwa-jiwa. Kerajaannya, jiwa-jiwa. Udah dua itu aja. Wah, ini saya ulang berkali-kali supaya kalian paham. Kalau kamu berani berkomitmen untuk hidup tidak bercacat celah, seiring dengan bertumbuhnya kesucian hidupmu, maka beban di hatimu tentang keselamatan jiwa-jiwa akan bertumbuh. Kita akan bisa maksimal do your best untuk menyelamatkan banyak jiwa secepat mungkin sebelum kita dipanggil Tuhan. Amin ya saudaraku. Maka renungkan renungan ini. Ayo, milikilah beban Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Kita sama-sama menopang bersama beban Tuhan itu dengan kita berjuang secepat mungkin untuk menyelesaikan kehendak Allah dalam hidup kita. Selamat hari Minggu ya sekali lagi. Selamat beribadah, selamat melayani, selamat berjuang. Tuhan memberkatimu. Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. God bless you.